Cocok ini jadi model. Ini ada lapang, di sini ada masjid. Cocok jadi model. Ini ada lapang, di sini ada masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wassabirin wassaimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, para sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang berbahagia. Tema kali ini adalah bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan diuji, oleh karenanya kita harus bersabar. Dalam kamus bahasa Indonesia, sabar itu ada dua makna. Yang pertama adalah tahan. Jadi kalau orang yang tahan, maka dia adalah orang yang sabar. Yang kedua adalah tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, itu adalah orang sabar. Menurut istilah, menurut para ulama, apa itu sabar? Menurut para ulama diantaranya adalah, menurut pandangan Syihab, yang dimaksud dengan sabar adalah menahan diri dan membatasi jiwa dari keinginannya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan luhur. Jadi sabar itu adalah menahan untuk mendapat yang lebih dari itu. Misalnya kita menahan diri tidak makan, tidak minum, karena kita tahu ada pahala yang sangat luar biasa. Jadi kalau Islam itu sabar tidak gratis, ada bayaran yang berlipat ganda. Sabar ketika kita beramal misalnya, itu karena kita tahu bahwa nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan. Meskipun tidak boleh, misalnya yang lagi viral ini ya, memaksa-maksa orang untuk berinfak. Nih, ayo kamu mau ngasih enggak? Nanti dikasih 700 lipat dan lain sebagainya. Ya. Ada pendapat lain yang dimaksud dengan sabar adalah sebuah keyakinan bahwa kemudorotan dan ketaatan itu akan memberi manfaat. Jadi orang yang sabar itu dia akan yakin bahwa kalau ada sesuatu yang tidak enak, bahwa kalau kita melaksanakan ibadah, bahwa kalau kita taat kepada Allah, maka itu akan bermanfaat bagi kita. Nah, misalnya ya tidak jauh-jauh, misalnya kita panas-panasan, kita bersabar, ternyata di situ ada manfaat. Ternyata cahaya matahari, setelah adanya pandemi kita sadar bahwa cahaya matahari itu banyak manfaat luar biasa. Itu sehari-hari kita di AC di tempat yang dingin,
Justru ternyata matahari itu banyak manfaat. Jadi orang yang sering bekerjanya berjemur ternyata ada manfaat. Jadi kemudaratan itu ada manfaat. Yang kedua, bahwa setiap ibadah, setiap ketaatan itu akan memberi manfaat. Jadi kalau kita bersedekah pasti akan memberi manfaat kepada kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada anak cucu kita. Kalau kita rajin sholat pasti akan memberi manfaat lahir batin dunia dan akhirat. Itu yang dimaksud dengan sabar menurut pandangan Islam. Jadi sabar dalam Islam itu bukan hanya secara bahasa, tahan, kuat, tidak menangis, itu kan. Tapi ada nilai-nilai yang luar biasa yang terkandung di dalam sabar. Maka ada hadis yang menarik adalah bahwa tidak ada seorang muslim pun yang dimaksud, yang ditusuk oleh duri atau sejenisnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesalahan-kesalahannya. Gitu. Ada hadis lain yang mengatakan barang siapa yang bersabar ketika ditimpa musibah, maka dia akan menjadi orang baik. Ya. Dia akan menjadi orang yang sabar. Dia akan menjadi orang mulia. Ya. Ketika dia rela, maka dia akan menjadi manusia istimewa. Jadi sabar itu ternyata ada level-levelnya, ya. Ada level sabar tidak mengeluh, itu sabar paling bawah. Yang kedua ada sabar dia ridho, rela. Ketika ditimpa musibah dia rela, ya, itu level 2. Yang pertama tidak mengeluh, tidak meronta-ronta. Yang kedua rela. Yang ketiga, ketika dia bergembira dengan cobaan dari Allah, ini luar biasa. Ketika seseorang rela, ikhlas, bahkan bergembira ditimpa musibah, ditimpa cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sabar level tertinggi, ya. Mudah-mudahan jamaah Masjid An-Nur semuanya bisa menjadi manusia yang sabar semakin meninggi. Karena hakikat puasa itu adalah mengajarkan kepada kita untuk semakin bersabar di dalam menghadapi berbagai hal. Hadirin jamaah yang berbahagia, sabar di dalam Islam itu ada 3 jenis, ya. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya cobaannya itu apa? Hujan terus, ini cobaan. Misalnya kalau udah sepuh, ini rematik segala macam, itu cobaan. Kalau anak-anak bokeh misalnya, ya, uangnya kurang banyak, itu cobaan. Ya, musim ini Lebaran, THR belum cair, itu bagian dari cobaan. Yang kedua, sabar dalam menjalankan kewajiban. Misalnya sabar dalam berpuasa, sabar dalam berzakat, sabar dalam sholat. Kalau tidak sabar nggak mungkin datang ke masjid, itu kan. Jadi agak aneh, ini orang sabar banget ya, tetapi nggak sanggup puasa, nggak sabar, gitu ya. Ini kalau dipukul nih orang karena dia jago tinju, dia lehernya beton, tulang beton gitu ya. Tapi tidak mampu berpuasa, itu nggak sabar, karena dia baru sabar di dalam pukulan tetapi tidak sabar menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, sabar meninggalkan maksiat. Ya, ini ada juga sabar kita tidak mencuri, padahal di depan mata ada yang bisa dicuri. Seorang pejabat kalau mau korupsi, ada peluang untuk korupsi, tetapi dia tidak mau korupsi, ya kan? Ketika bulan Ramadan bisa saja dia makan siang padahal makanan banyak, tapi dia tidak makan. Nah, itu bagian dari sabar menghadapi larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, mengenai sabar ini ada hadis yang menurut saya, ya, ini menarik menurut saya. Ada hadis dari Ali bin Abi Thalib yang berbicara begini. Rasulullah SAW bersabda bahwa sabar itu ada 3 macam. Ada 3 macam sabar. Yang pertama, sabar menghadapi musibah.
Tadi sabar lapar, sabar misalnya PHK, musibah lah, hujan, panas ya. Ada lagi gunung meletus dan lain sebagainya. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sabar sholat, zakat, puasa, haji. Mau berangkat haji harus divaksin sampai booster, sabar kan? Yang ketiga, sabar kata Rasulullah, sabar dalam menghindari kemaksiatan. Nah, ini menariknya setelah ini. Barang siapa yang sabar dalam menghadapi musibah sehingga ia mampu menjalaninya dengan baik, dengan segala kekuatan hatinya. Kalau ada musibah kita sabar, tahan, maka Allah akan mencatat untuknya 300 derajat, yang diantara satu derajat dengan yang lainnya seperti jarak langit dan bumi. Orang yang sabar kalau ada musibah, maka Allah kasih derajat pahala berupa 300 derajat, yang masing-masing derajatnya itu antara langit dan bumi. Kira-kira banyak ya, 300 ya, langit dan bumi, kalau sabar menghadapi musibah. Itu ya. Yang kedua, kalau dia sabar melaksanakan perintah Allah, sabar sholat subuh berjamaah, sabar puasa, Allah akan memberikan 600 derajat, yang masing-masing derajatnya itu antara bumi dan puncak aras. Coba, kalau menghadapi musibah 300, kalau melaksanakan kewajiban itu 600, dan masing-masing derajatnya juga beda. Kalau yang tadi dari jarak langit ke bumi, ini aras ke bumi. Aras, bukan hanya di langit ya. Langit ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paling atas, aras. Di atasnya lagi 600, dan masing-masing jaraknya berbeda. Kira-kira 4 kali lipat kurang lebih ya, bahkan bisa lebih. Yang lebih menarik lagi, barang siapa yang sabar menghindari kemaksiatan. Kalau dia sabar menghindari maksiat itu misalnya tadi mencuri ya, melaksanakan zalim kepada orang lain, ghibah dan lain sebagainya, maka Allah akan berikan 900 derajat. Masya Allah, tadi 300, 600, ini 900. Dan jarak antara satu derajat dengan yang lainnya adalah 2 kali antara dasar bumi hingga puncak aras. Antara bumi hingga puncak aras 2 kali lipat. Udah mah 2 kali lipat 900. Luar biasa. Ya. Kira-kira pertanyaannya, kenapa ya sabar menghadapi musibah sulit, pahalanya besar, tetapi sabar menghadapi kewajiban lebih besar lagi. Sabar menghadapi kemaksiatan lebih besar lagi. Kira-kira kenapa? Setelah berkontemplasi, merenung, ternyata jawabannya begini. Jadi ketika ada musibah apapun, biasanya yang nolong banyak. Gunung meletus, di mana-mana tuh kotak dibagikan nih, donasi untuk korban gunung meletus. Ada yang kebakaran, segera banyak yang nolong. Kemarin di jalan ada motor jatuh, banyak yang berhenti Pak, motor-motor membantu, ikut membantu. Ada yang ikut jagain, ada yang ikut beresin motornya, ada yang ikut bantuin bersihin lukanya dan lain sebagainya. Tapi ketika berbicara kewajiban, ini sholat subuh jamaah nih, ada yang peduli enggak kalau kita tidak subuh berjamaah? Belum tentu. Ada sholat subuh tidak berjamaah nih tetangga kita, ada enggak yang berani ngetok pintunya nih, ayo jamaah? Ini tetangga kaya raya tapi belum zakat, ayo zakat mal gitu ya. Lagi musim zakat nih, bentar lagi ya. Enggak berani Pak, makanya pahalanya lebih besar. Apalagi menghadapi maksiat. Ya, apalagi menghadapi maksiat, nggak ada yang peduli. Apalagi ada kasus-kasus misalnya ya, begal.
Nah, yang lagi rame begal, orang yang membegal, yang dibegal melawan. Orang yang membegal itu mati, yang jadi tersangka yang dibegal. Betul apa betul? Betul. Misalnya ada sebuah kemaksiatan, bapak main hakim sendiri, dilaporkan, yang salah yang melaporkan, bisa saja ya. Jadi sulit sekali, makanya nih pahalanya lebih besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Allah akan selalu menolong orang-orang yang sabar. Jadi bukan hanya sabar dalam menghadapi musibah, ya. Menghadapi musibah sabar banget dia ya enggak, tapi sholat enggak mau ya enggak sabar. Sabar banget lah dia. Misalnya haji padahal mampu enggak mau daftar, ya enggak sabar. Sabar banget lah dia, tetapi kemaksiatan masih jalan, berarti dia tidak sabar yang tadi, yang innallaha ma'as sabirin. Jadi pantas ada ayat sesungguhnya Allah selalu menolong orang-orang yang sabar. Kata ahli tafsir, ma'a di situ artinya selalu menolong orang-orang yang sabar. Tapi ada 3 tadi. Sabar dalam musibah, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi orang yang betul-betul bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.